untuk ikut pariwisata ke Bali. Saya yakin akar masalahnya bukan suami menghalangi istrinya ikut pariwisata. Akar masalahnya itu karena istri ini bepergian tanpa didampingi oleh mahram. Sebab ditemukan banyak sekali hadis yang merupakan larangan wanita bepergian, entah itu pariwisata, entah itu pergi ke rumah orang tuanya, kalau tidak didampingi oleh mahram, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis saya himpun itu, wanita tidak boleh bepergian lebih dari 3 hari kecuali didampingi mahram. Ke Bali itu betul 2 hari, bahkan lebih dari 2 hari. Apalagi ziarah ke Wali Songo, misalnya begitu. Satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Ada nanti yang kedua diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya coba hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, tidak boleh, berarti haram, limro'atin, bagi wanita siapapun yang tu'minu billahi wal yaumil akhiri, antusafira, untuk mengadakan bepergian, masirata fauqa salasi layalin, yang lebih dari 3 hari, illa, kecuali wa ma'adhu mahramin alaiha, kecuali wanita dalam bepergiannya ini didampingi oleh mahramnya. Maka kalau ibu ingin pariwisata ke Bali, ajak dong suaminya, mudah-mudahan mau, kalau ada duitnya pas-pasan. Ada lagi larangan wanita mengadakan perjalanan hanya 3 hari, kalau tadi lebih dari 3 hari. Masya Allah, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Umar lagi dengan redaksi yang berbeda, dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri lagi, diriwayatkan Abu Hurairah. Nah, coba yang riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru, tidak boleh mengadakan bepergian siapa, al-mar'atu, seorang wanita, salasata ayyam, selama 3 hari, illa ma'adhi mahramin, kecuali wanita itu didampingi oleh mahram. Ada lagi riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, ada lagi
riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian saya temukan wanita juga tidak boleh mengadakan perjalanan selama hanya 2 hari. Lagi-lagi kecuali didampingi oleh mahram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya coba yang riwayat Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, tidak boleh, limra'atin, bagi wanita, tu'minu, yang beriman, billahi wal yaumil akhir, antusafira, untuk mengadakan bepergian, masirata yaumaini, walaupun perjalanan hanya 2 hari, illa, kecuali, wa ma'aha dzu mahram hurmatin alaiha, sama mahram atau hurma, kecuali wanita itu didampingi oleh mahram. Jadi kalau ibu ingin datang ke orang tua selama 2 hari, silakan, tapi didampingi oleh mahram. Walaupun niatnya baik, tapi kalau dianggap melarang aturan, itu nanti jadi bermasalah. Kemudian saya temukan larangan wanita mengadakan perjalanan hanya 1 hari, kecuali didampingi oleh mahram. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada lagi Ibnu Abbas. Ada lagi hadis Abu Hurairah dengan redaksi yang berbeda. Berarti Rasul itu membicarakannya bisa berulang kali. Kadang dengan redaksi A, kadang dengan redaksi B. Yang keempat adalah Abu Ibnu Abbas. Yang kelima hadis Jabir. Nah, coba yang riwayat Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, hadis qauli, langsung dawuh Kanjeng Nabi, la tusafiru, ndak boleh mengadakan safar, bepergian, al-mar'atu, seorang wanita, illa wa ma'aha mahram, kecuali dia didampingi oleh mahram. Wala yadkhul alaiha, dan tidak boleh dimasuki, ditemui wanita itu, illa wa indaha mahram, kecuali wanita itu pun di sisinya ada mahram, didampingi oleh mahram. Fa in dakhala ahadukum, kalau ada seorang masuk di antara kalian, fa'al ya'lam, supaya menyadari, annallaha yarahu, Allah sangat melihat dia. Jangan coba-coba. Ada yang menarik itu, bagaimana dengan yang namanya saudara ipar ya Rasul. Alhamdulillah, kata Rasul, al-maut itu biang kematian. Yang datang saudara ipar, dianggap masih saudaranya, ternyata berbuat apa? Zina. Karena dia sudah kawin. Kalau zina mendatangkan hukum rajam, hukum kematian. Itu warning dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah, la yakhil, tidak halal limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang iman kepada Allah dan hari akhir, antusafira masirata lailatin, walaupun hanya satu malam, illa, kecuali, wa ma'adu hurmatin alaiha, kecuali laki-laki harus didampingi oleh mahramnya. Nah, yang kelima ada larangan perjalanan wanita sejauh 1 barit. Kira-kira 1 barit itu 22 km, mungkin perjalanan 1 jam mungkin. Kalau sepeda motor gak sampai. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Intinya ini, la tusafiru imro'atun, wanita siapa saja tidak boleh mengadakan bepergian baridan, walaupun sejauh 1 barit, kira-kira 22 km, illa, kecuali, wa ma'a mahramin yahrumu alaiya, kecuali ada mahram yang bisa menjaga kehormatan wanita itu. Kemudian ada lagi perjalanan hanya 3 mil, kira-kira 5 km. Sini Tanggulangin mungkin di sini Tanggulangin, kira-kira jauhnya gitu. Riwayatnya dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah, la tusafirul mar'atu, seorang wanita itu tidak boleh bepergian salasa amyal, sejauh 3 mil, ya kira-kira 5 kilo lah, 4,5 kilo mungkin, illa ma'azaujin, kecuali wanita itu didampingi oleh suami, aldi mahrami, atau laki-laki yang bisa memahrominya, entah anaknya, entah saudara laki-lakinya. Yang terakhir, yang ke-7, larangan keluar secara mutlak, keluar rumah saja, walaupun 5 menit untuk belanja, gitu, dilarang. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu mutlak, bepergian mutlak, pokoknya tidak boleh keluar rumah, illa, kecuali ma'adhi mahramin, kecuali dia didampingi oleh mahram. Wala yadkhul 'alaiha rajulun illa wa ma'a mahram, tidak boleh wanita itu ditemui laki-laki berduaan, kecuali harus didampingi oleh mahram. Dengan hadis yang sebanyak ini, tidak salah kalau ada suami yang tidak mengizinkan istrinya pariwisata ke Bali, apalagi ke Jogja, Magelang tambah adoh. Jadi ada dasar yang dimiliki oleh suami ini untuk melarang para istrinya pergi, entah itu mendatangi ibunya, mendatangi bapaknya yang mungkin jauh dari rumahnya, kecuali didampingi oleh mahram. Nah, dari hadis sekian banyak ini, makosidnya itu sudah muncul.
Kenapa sih wanita ini tidak boleh keluar kecuali dami mahram? Makosidnya sudah ada. Biar wanita ini terjaga kehormatannya. Itu namanya makosid syariah. Maka kalau kita bicara fikih, hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan sebab musabah. Saya teringat ada seorang mahasiswi Mesir datang ke Inggris ngecek wanita ini. Apa itu wanita muslimah? Tidak punya kebebasan gitu. Pergi kemana-mana harus dimahram. Begitu. Nah, wanita ini cerdas. Kamu punya ratu enggak di negaramu itu? Punya. Pernah mbak ratu kamu berangkat sendirian? Pernah enggak itu? Ratumu itu kemana-mana selalu dimahromi. Siapa bilang ratu kamu enggak punya kebebasan? Itu namanya melihat orang lain dengan kacamata sendiri. Padahal wanita muslim tidak pernah kok merasa ditekan. Buktinya dia bisa pergi dari Mesir sampai ke Inggris sendirian lagi. Kenapa? Karena makosidnya itu ketahuan. Endingnya untuk apa dimahromi? Biar nanti terjaga kehormatannya. Maka kalau ada wanita pergi kemanapun, yakin bisa menjaga kehormatannya, hukumnya mestinya berubah. Itulah namanya fikih. Anak saya, putri saya diterima di Yunani. Masya Allah. Saya tanya, nah itu nanti kamu sama siapa? Sendirian, Bing. Sendirian. Nah, terus nanti di sana kosnya di mana? Beasiswanya di mana? Tenang sih. Aman. Perlu biaya berapa? Nggak perlu. Langsung saya ke pembantu rektornya UNER sana tanya, klarifikasi. Apa benar putri saya melanjutkan kuliah kerjasama di Yunani? Benar. Ini satu-satunya mahasiswi pertama kali ke Yunani. Terus biayanya gimana? Semuanya sudah ada yang jamin. Ulang PP semua ada yang jamin. Untuk biaya hidup 1 bulan itu dapat 1.000 euro. Saya tanya, kebutuhan kamu 1 bulan berapa? Tergantung nih. Kalau mau irit sederhana 400 euro sudah cukup. Berarti sisa 600 euro. Apalagi mau irit lagi 300 euro sudah cukup. Kok bisa lebih irit? Ya belanjanya ke Turki. Ada kereta ke Turki jauh lebih. Terus di sana gimana? Ditunjukkan. Nih nanti saya di tempat tinggal di sini. Nah ini kasurnya. Nah ini tempatnya. Nah ini AC-nya. Bisa panas, bisa dingin. Ya Allah. Dengan Google Map itu bisa kok. Terus barangmu nanti gimana? Semua barang dari Juanda langsung ke Yunani. Saya tinggal bawa ransel saja. Ya Allah. Tidak perlu diantar, tidak perlu. Betul aman.
berangkat sendirian. Masya Allah. Ya karena putri hari-hari komunikasi aja. Yang susah itu bukan makan, enggak. Yang susah itu hidup memakai jilbab. Karena di sana negara ateis, yang paling dibenci kalau ada wanita muslim. Pinter putri saya, pakai jilbab, pakai model jubah yang ada tutup kepalanya itu, aman. Masya Allah. Karena ada sisa biaya dikumpulkan keliling 5 negara Eropa gitu sendirian. Alhamdulillah, ilahnya ketemu. Kalau dia bisa terjaga mahramnya, kenapa harus dimahrami? Begitu. Saya saksikan banyak wanita sendirian itu aman ternyata, Pak. Di pasar itu aman mereka. Makanya mereka tidak didampingi oleh mahram. Itu ceritanya. Saya sadar kenapa ada hadis seperti ini. Mohon maaf, pengalaman lama di Saudi, zaman jahiliyah dulu, ada persepsi wanita keluar sendirian itu siap dimangsa bondet. Zaman jahiliyah itu sama dengan wanita jam 1 malam di bundaran Waru. Agak mahal kalau terlalu malam. Lebih murah itu mendekati subuh. Itu katanya orang. Jadi begitu, siap dimangsa. Alhamdulillah, akhirnya wanita disuruh pakai jilbab. Jadi jilbab itu bukan kultur syariah. Karena dulu sebelumnya wanita tidak berjilbab. Kalau sudah pakai jilbab, petanda jangan main-main. Ini wanita muslimah. Menjadi Tangerang. Sehingga kalau main-main, wah, akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Rasul mendakwakan Islam, alhamdulillah, suasana mulai berubah. Wanita walaupun keluyuran sendirian tanpa mahram pun sudah mulai terjadi. Zaman Rasul masih hidup. Saya temukan misalnya ini hadis yang diriwayatkan Sofia. An Sofia binti Huyai zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang istri Rasul namanya Sofia. Sofia ini qalat berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Waktu itu sedang iktikaf fil masjid, di dalam masjid, fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Fa'ataituhu, lalu aku mendatanginya, anzuruhu, aku menziarainya, lailan, pada malam hari. Ini bukan siang loh, ini malam hari, sendirian. Dari mana sendirian itu? Tag berikutnya, jangan titik sampai di sini dulu. Wa indahu azwaju, pada waktu itu beliau didampingi oleh para istri lainnya. Kan gantian.
Fatahaddastu indahu sa'atan. Saya minta ngomong sejenak bersama Rasul face to face. Ini rahasia. Sesaat. Summa kumtu, kemudian aku bangkit. Fanqalabtu, kemudian aku pingin kembali. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i. Lalu Rasul ikut bangkit bersama saya, lihat bilani untuk menjemput saya, untuk menemui saya. Saya tidak ingin ketemu dengan istrinya di masjid sedang iktikaf itu. Mungkin dipanggil suamiku Rinio. Akhirnya Rasul menemui dia fi dari Usama. Wa kana maskani, pada waktu itu tempat tinggalku di rumah Usama bin Zaid pada waktu itu. Famarra rajulani, tiba-tiba ada dua orang min Ansor, dari golongan Ansor melintasi kami. Waktu itu kami sedang berdua, saya dan Rasulullah. Falamma ra'ayan nabiyya, ketika kedua orang Ansor dilihat oleh Nabi, asra'a, ngincik jalannya. Ketika dua sahabat itu dilihat Rasul, malah jalan ngincik, jalan cepat. Faqala lahuma Rasulullah, maka Rasul mengingatkan, ala rizqlikuma, tunggu kalian berdua, tunggu, jangan lari lah, tunggu. Hadhihi zaujati, wanita ini adalah istriku, bukan cewek lain. Itu bahaya kalau Rasul tidak klarifikasi. Salah paham, dua orang nanti akhirnya pagi-pagi mulai memberitakan Rasul tadi malam roh gendaan. Berduaan bersama, wah bahaya gitu. Siapa? Sofia binti Huyai. Ini istri saya, Sofia binti Huyai. Saya jadi teringat teman saya ketika pergi ke Masjidil Haram. Dia berdampingan sama istrinya, gandengan sama istrinya, diteriaki sopir, haram, haram gitu. Ngamuk, kenapa haram? Ini istri saya gitu. Padahal maksudnya mau nunut ke haram apa enggak gitu. Salah paham. Iya, Prof. Itu ceritanya. Nawari mau pergi ke haram apa enggak, kok enggak pulih, ini istri saya katanya. Dan faqala, maka kedua orang Ansar berkata, subhanallah ya Rasulullah, ini memang khawatir Rasulullah salah paham. Wa kabura alaihi madzalika, merasa bersalah keduanya itu. Fi riwayatin, intinya dari kasus karena Rasul berduaan itu dilihat dua unsur, Rasul mengingatkan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrudda. Hati-hati, setan itu bisa melalui pelarian darahnya, bisa mengganggu manusia salah paham. Boleh sendirian? Ditegur oleh Rasul? Enggak. Berarti kondisi sudah mulai aman. Nah, kalau kondisi aman, tidak apa-apa wanita bepergian walaupun tidak didampingi oleh makhluk. Saya temukan hadis yang kedua, hadisnya Anas, yang intinya ada seorang wanita ini di kuburan sendirian menangis. Tentu menangis yang ditangisi kematian suami.
bagi gelap. Rasul berjalan melintasi, menegur wanita itu, ittaqillah wasbiri. Sudah, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Itu nasihat Rasul. Wah, wanita itu ngamuk. Ilaika ani, pergi kamu dari saya. Oh, Rasul itu yang dibentak-bentak itu. Karena tidak tahu kalau yang mengingatkan itu Rasul. Hainaka lam tusuk bimusibati. Enak ya kamu bilang sabarlah, sabarlah. Karena kamu tidak merasakan musibah seperti yang aku alami. Nah, itulah wanita. Dinasihati sekejap, jawabannya 5 kejam. Itu fitrah gitu. Berbahagialah yang punya istri cerewet kayak gini. Kelak menjadi pendidik anak, anaknya bisa pinter ngomong. Jangan seperti wanita sekarang, anaknya nangis kasih HP, nangis lagi kasih HP. Usia 5 tahun gak bisa ngomong, karena tidak biasa diajak komunikasi. Bapaknya anak gak sabar. Berangkat sebelum anak tidur, pulang setelah anak tidur, nggak sempat ngomong-ngomong dengan anaknya. Itu ceritanya tidak dilarang oleh Rasul, karena tangisannya masih tangisan biasa, ditinggal oleh Rasulullah. Malam hari di kuburan lagi. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya dikeluarkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ahmad. Lah yang hadis pertama tadi itu dikeluarkan oleh siapa aja? Bukhari. Wah, berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Yang terakhir saya temukan hadisnya Aisyah. Aisyah sang penjuru ini ketika dapat jatah bermalam, gerabak-gerabak kok tidak ada, curiga. Jangan-jangan suami saya kembonong. Aisyah begitu dikuntiti, 3 masuk bagi. Paling kroso nek tak kejar itu. Biar tak tunggu dulu, nanti paling ke rumah Ummu Salamah nanti. Begitu keluar dari bangkai, nggak ke rumah istri yang lain, pulang. Bergegas ya mendahului Rasul. Diketahui kira-kira Rasul? Diketahui. Jangan dikira Rasul tidak tahu. Dimarahi oleh Rasul? Tidak. Cuma Rasul menghibur. Malam tadi saya didatangi Jibril, disuruh ziarah ke Baqi, gitu. Disuruh ziarah ke Baqi, mendoakan penghuni Baqi. Lah Aisyah tanya, lah kalau saya ziarah, apa yang saya ucapkan ya Rasul? Rasul bilang, ucapkan ini. Kalau gitu wanita boleh tidak ziarah kubur? Itu ceritanya. Dan yang paling menarik, saya jadikan bab khusus, hadisnya panjangnya luar biasa. Ada wanita yang domisilinya di Hira. Hira itu perbatasan negeri Syam. Waduh, berapa ribu kilometer itu. Adi kelahiran negeri Syam. Ditanya, Adi, kamu kenal wilayah Hira? Katanya, saya pernah dengar wilayah itu ya Rasul, tapi saya belum tahu, belum mendatanginya. Sama dengan pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ke Gua Tetes? Saya pernah dengar, tapi belum. Dari Lumajang kalau sampai ke Malang, perbatasan itu nanti ada tulisan wisata Gua Tetes. Sampai datang ke sana, gua ini kiri kanan diguyuri
air terjun. Waduh, bagus. Sekali-kali istrinya suruh ke sana sendirian. Itu ceritanya. Akhirnya apa kata Rasul? Intola bika umr, kalau usiamu nanti panjang wahai Adi, kamu saksikan seorang wanita pergi sendirian dari Hira menuju Mekah. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Ini isyarat, hadis isyarat. Dan ini wahyu. Kebenarannya pasti terjadi. Akhirnya Adi cerita, benar yang dikatakan Rasul. Wanita yang pergi dari Hira itu akhirnya saya dapati, saya temui, dan dia tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah ketika dia tawaf di Ka'bah. Kalau begitu pergi haji perlu mahram enggak? Kalau aman kenapa perlu mahram? Itu ceritanya. Hadisnya Masya Allah panjang, dikeluarkan Bukhari nomor urut 3595, Tirmidzi 2954, Ahmad terulang 3. Bukhari saja hadisnya sudah sahih. Maka kajian tematik semestinya wanita yang menakar dirinya sendiri. Saya bepergian tanpa mahram, aman atau tidak? Kalau tidak aman, lebih baik mengambil mahram. Kalau merasa aman, terjaga kehormatannya, kenapa tidak boleh? Itu namanya memahami hadis secara proporsional. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.